Kembali disergap pemirsa, saling tantang di media sosial, dua kelompok geng motor di Kota Bekasi terlibat tawuran. Akibatnya seorang remaja kritis terkena senjata tajam. Ironis, 2 dari 3 pelaku yang ditangkap masih di bawah umur. Kamera CCTV ini merekam awal mula terjadinya bentrokan antar dua kelompok geng motor yang rata-rata masih remaja belasan di kawasan Jatiwarna, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dari aksi serangan ini, seorang remaja kritis terkena sabetan senjata tajam. Dari rekaman CCTV di sekitar lokasi, polisi meringkus 3 pelaku beserta sejumlah barang bukti. Ironis, 2 dari 3 pelaku ternyata remaja masih berusia belasan tahun. Hasil pemeriksaan diketahui bentrokan dipicu akibat saling tantang antar kedua kelompok di media sosial. Setelah menjelang subuh, ya terjadi bentrok atau perkelahian antar geng motor. Ini punya geng semua ini. Ada namanya geng Amsterdam ya, geng Kampung Sawah. Dan uniknya memang mereka bertemu itu melalui media sosial, Instagram mereka, janjian. Jadi mau perang aja janjian dia. Ketiga pelaku kini ditahan dan terancam pasal penganiayaan serta perlindungan anak dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Diduga akibat tangki bensin bocor, sepeda motor ludes terbakar usai mengisi BBM di SPBU. Kejadian ini sempat menimbulkan kepanikan di SPBU. Bakar bro, di jalan pendek. Insiden terbakarnya motor usai mengisi BBM di SPBU di kawasan Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah sempat terekam video amatir dari warga. Dari kamera CCTV terlihat seorang pengendara berupaya menjauhkan motornya dari SPBU saat mengetahui ada api dari bagian mesin. Api dengan cepat membesar membakar motor. Petugas SPBU menyebut percikan api muncul usai mengisi BBM saat motor akan dinyalakan. Diduga tangki motor bocor dan menyambar ke bagian mesin. Meledak gitu ya. Pengendara dan petugas panik berupaya memadamkan api. Kondisinya memang sesuai SOP juga, saat pengisian tetap dimatikan mesinnya. Nah, cuma saat sudah selesai di situ mungkin ada netes. Nah, itu masuk ke pengapian businya kan. Nah, saat mau dinyalakan langsung keluar percikan api, langsung nyambar ke tangkinya. Kita langsung inisiatif mengambil apar. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Dari Muara Taweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Fatur Rahman melaporkan. Seorang ustadz korban begal di Bekasi, Jawa Barat mendapatkan puluhan jahitan di tubuhnya akibat terkena senjata tajam. Pelaku yang berjumlah lebih dari 4 orang membawa kabur motor korban ke arah tol Bekasi Timur. Polisi melakukan olah TKP di Jalan Raya Mustika Sari, Kampung Babakan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Di lokasi ini, korban Ustadz Jamiluddin menjadi korban begal. Pria 39 tahun warga Cikarang Utara ini mengalami luka terkena senjata tajam di tangan serta pinggang dan punggungnya hingga mendapatkan puluhan jahitan. Terus itu yang saya kesian ya, kata saya, tolong, kata gitu ya, ke sono ngalorin. Apa pelaku kabur ke sono? Iya, ke sono semua. Berapa orang kira-kira itu, Bu Haji? Itu berapa orang, saya udah tahu ngalorin ya. Ada 4 orang kira? Korban dibegal saat mengendarai motor dari arah Bogor hendak pulang ke rumahnya di Cikarang, Bekasi. Setibanya di Jalan Raya Mustika Sari, korban berhenti untuk memakai jas hujan lantaran turun hujan. Tiba-tiba, korban dipepet lebih dari 4 orang pelaku. Korban yang melawan disabet senjata tajam hingga terluka. Korban sempat berteriak minta tolong dan mengejar pelaku, namun pelaku membawa kabur motor korban ke arah tol Bekasi Timur. Depan PT full taksi itu pertigaan, nggak taunya ada motor ini, gitu kan, wah ada motor di belakang ya kan, saya nggak taunya mereka Langsung mepet tadi? Langsung mepet sambil bawa celurit, saya kaget refleks,
Nah, langsung turun saya, ambil barang saya, saya langsung gituin. Dia malah ngelawan lagi ke saya. Posisinya Dia mau berangkat dari arah Bogor ke Kota Bekasi. Informasi dari korban. Bu, ada barang-barang yang hilang, Bu, dari korban? Untuk barang-barang informasi belum ada ya. Lokasi pembegalan dinilai rawan tindak kriminal terutama saat malam hari karena sepi dan minim lampu penerangan jalan. Warga berharap polisi rutin berpatroli di wilayah mereka. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Seorang pengusaha kelapa sawit di Muaro, Jambi dibunuh oleh anak buahnya lantaran memergoki pelaku mencuri uangnya. Pelaku mengubur jasad dekat kandang ayam dan merekayasa pembunuhan dengan melaporkan korban hilang ke polisi. Warga Suko Awin kilometer 43 Muaro, Jambi dikejutkan dengan penemuan jasad pria korban pembunuhan di dekat kandang ayam. Petugas yang melakukan olah TKP mengungkap identitas korban R alias Opung, 50 tahun, seorang pengusaha sawit. Korban merupakan warga setempat dan mempekerjakan AP, 23 tahun, yang sehari-hari juga tinggal di lokasi kejadian. Peristiwa bermula saat korban memergoki pelaku ketika mencuri uang Rp1.050.000 pada dini hari. Pelaku yang kesal langsung menganiaya korban dengan cangkul hingga korban tewas di kebunnya. Untuk menutupi aksinya, pelaku yang baru 3 bulan bekerja membawa korban menggunakan motor dan menguburkannya di dekat kandang ayam tak jauh dari lokasi kejadian. Tak hanya itu, pelaku juga membuat laporan palsu ke kantor polisi seolah-olah korban hilang. dengan menggunakan motor, kemudian dikuburkan dengan jarak dari kandang ayam ke rumah itu sekitar 20-30 meter. Pelaku kini mendekam di ruang tahanan Polres Muaro Jambi. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Muammar Syarbani melaporkan. Malu hamil di luar nikah, seorang wanita di Sidoarjo, Jawa Timur tega membuang bayi yang baru dilahirkannya. Pelaku sengaja membuang bayi di belakang rumah orang tuanya agar dirawat oleh orang tuanya. Kasus temuan bayi di bak plastik di belakang rumah warga di perumahan Permata Kebon Agung, Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur terungkap. Pelaku pembuangan bayi ternyata Iin Ayu Ngestu Lestari, wanita 23 tahun, anak pemilik rumah tersebut. Pelaku ditangkap polisi. Kepada polisi, pelaku mengaku malu memiliki bayi di luar nikah, sementara kekasihnya tak mau bertanggung jawab. Iin sengaja membuang bayinya di belakang rumahnya agar ditemukan dan dirawat oleh orang tuanya. Selama hamil, tak ada yang mengetahui hingga ia melahirkan di dalam kamar. Karena buntu. Bingung ya? Bingung ya? Saya buntu. Mbak waktu ngelahirin, waktu hamil nggak ada yang tahu, Mbak? Nggak ada sama sekali. Mbak nggak cerita ke orang tua Mbak, ke adik? Nggak sama sekali. Kasus ini terungkap usai polisi melakukan olah TKP dan curiga melihat bercak darah pada pakaian pelaku. Olah TKP pada waktu itu, jalan untuk pelaku masuk ke dalam rumah itu tidak ada. Jalan pintu tertutup. Nah, tertutup, siapa lagi yang ada di sana? Kita ceklah satu persatu keluarganya. Ternyata anaknya itu, di situ ada bekas darah yang ada di daster. Bayi ini kini dirawat di Puskesmas Sukodono. Sementara sang ibu ditahan di Mapolsek Sukodono, Sidoarjo dan terancam lebih dari 5 tahun penjara. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Pencurian motor di permukiman di Sunterjaya, Jakarta Utara terjadi siang hari dan hanya berlangsung 2 menit. Pelaku nekat beraksi meski lokasi ramai warga. Aksi pelaku terekam CCTV. Dua pria di atas motor ini terekam CCTV saat beraksi menggasak motor terparkir di depan rumah warga di Jalan Bentengan Mas 1, Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada siang hari. Pelaku nekat beraksi meski di lokasi ramai warga lalu lalang. Hanya dalam waktu kurang dari 2 menit, pelaku menggasak motor tanpa dicurigai warga.
Korban mengaku aksi pencurian motor di sekitar rumahnya sudah kerap terjadi. Cepet banget itu, keadaan motor udah dikunci, kunci stang kanan dan itunya juga ditutup. Gitu. Itu malingnya berapa orang, Mbak? Malingnya 2 orang. 2 orang, naik motor juga ya, Pak? Naik motor, Beat warna kuning. Beat hitam kuning, plat nomornya 4236 FWB. Pas di tracking itu ternyata plat nomornya itu bodong. Korban akan melaporkan aksi pencurian ini ke Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Jumlah korban kasus penipuan arisan bodong di Solo, Jawa Tengah terus bertambah. Sempat terjadi ketegangan saat para korban mendatangi rumah terduga pelaku di Serut, Mojosogo. Sejumlah korban arisan online bodong kembali melaporkan nasibnya ke Mapolresta Surakarta, Jawa Tengah. Jumlah korban yang terus bertambah membuat polisi akan segera melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka. Dengan sore kemarin sudah 8 orang korban daripada arisan online ini sudah melapor secara resmi ke Polresta Surakarta. Kita tunggu update-nya, kita berharap ini kita cepat, kita maraton untuk mengejar pembuktian alat bukti yang nanti akan yang harus dipenuhi dalam pengungkapan kasus ini. Sempat terjadi ketegangan dengan pihak keluarga saat para korban lelang arisan bodong mendatangi rumah terduga pelaku di Serut, Mojosogo, Solo, Jawa Tengah. Para korban meminta pertanggungjawaban pelaku saat sedang melangsungkan pernikahan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan. Kantor Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Tuban, Jawa Timur dibobol maling. Pelaku yang beraksi seorang diri berpura-pura menjadi penjual madu dan menggasak sejumlah handphone dan laptop senilai 10 juta rupiah. Seorang pria yang memakai masker dan topi masuk ke ruang kantor Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tuban, Jawa Timur di Jalan Wahidin Sudirohusodo saat jam istirahat. Awalnya pria tersebut masuk melalui resepsionis dan menawarkan madu namun ditolak. Pelaku akhirnya masuk ke lantai 2 melalui pintu belakang yang tak terkunci. Saat kondisi ruangan sepi karena sedang istirahat, pelaku dengan leluasa menguras isi sejumlah tas karyawan. Sebuah HP dan laptop berhasil digasak pelaku. Usai beraksi, pelaku kabur lewat pintu belakang yang tak terkunci. Pelaku menyamar sebagai penjual madu, masuk di meja resepsionis, ditanyai tujuannya juga menjual madu. Karena jam istirahat sehingga tidak ada karyawan, diminta oleh resepsionis untuk keluar. Nunggu nanti jam masuk. Tapi ternyata keluar ini bukan kok keluar pulang, tapi bulet lewat pintu belakang masuk. Berdasarkan rekaman CCTV, petugas yang mendapat laporan melakukan penyelidikan. Namun rupanya pelaku ini sudah mengetahui atau mengenali wilayah, putar lewat belakang, pintu belakang, naik, kemudian mengambil barang yang ada di ruangan ini. Akibat kejadian ini, para korban merugi hingga 10 juta rupiah. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto melaporkan. Geger seorang mahasiswi melakukan aborsi di kamar kos. Janin bayi ditemukan di dalam ember. Sergap kembali usai jeda berikut. Bantuannya 87 muda.